Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5741. Harvey York menyeka telapak tangannya dan berkata dengan tenang, "Putra Budis Anda di depan saya mengatakan bahwa dia akan berlutut, dan dia tidak akan memiliki wajah sama sekali. Kamu pikir aku akan memberimu wajah? Apakah aku perlu memberimu wajah? Atau, apakah Anda pikir jika saya berani menginjak putra Budis Anda, saya tidak akan berani menyentuh Anda?" Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi apa yang dia katakan seperti sambaran petir. Apa yang orang ini bicarakan? Putra Buddha berlutut di depannya. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu tidak terbayangkan. Banyak orang melirik Rebecca Monroe tanpa sadar. Karena dia adalah salah satu wanita dari putra-putra Buddha. Jadi dia harus tahu yang terbaik ini. Tetapi pada saat ini, Rebecca Monroe menggertakkan giginya sedikit dan tidak mengatakan kata. Ini membuat semangat orang banyak semakin linglung. Mungkinkah itu apa? Bajingan yang dikatakan Harvey York itu benar. Santiago Bauer menarik napas dalam-dalam dan memandang Harvey York dari atas ke bawah. Dia memiliki keyakinan besar pada putranya yang beragama Buddha. Dan dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Harvey York. Atau harus dikatakan, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Santiago Bauer tertawa marah. Saya telah melihat banyak orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Saya juga melihat banyak orang yang berpura-pura. Saya juga melihat banyak orang yang pergi ke kegelapan. Tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong sepertimu. Anda mati. Adapun Emily Miller dan Sarah Asghari, sementara mereka tercengang. Mereka lebih kecewa dengan Harvey York. Tidakkah orang ini tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dia katakan dan hal-hal yang tidak bisa dia katakan? Untuk berpura-pura memaksa, dia benar-benar mengatakan bahwa putra Buddha telah berlutut untuknya. Apakah otaknya kebanjiran? Atau dia tidak bangun? Yang bisa saya katakan adalah bahwa orang ini sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata-kata yang matang dan stabil. Emily Miller memeluk putrinya dengan ekspresi gembira. Untungnya, saya datang dan tahu wajah asli Harvey York. Kalau tidak, jika ibu dan anak dilemparkan ke dalam pelukan bajingan ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, tidak ada alasan untuk menderita kerugian. Saat kata-kata Santiago Bauer terucap, dia melihat keempat penjaga kuil puncak awan berjalan perlahan saat ini. Yang pertama ditutupi cat emas, seolah diolesi cat emas. Dia berjalan di depan Harvey York, dan aura di tubuhnya meledak. Saya tahu. Saya pikir dia manusia. Saya tidak tahu. Mungkin saya pikir dia adalah seorang transformer. Salah satu dari 18 patung perunggu di kuil puncak awan. Melihat penjaga ini, ekspresi Juliet Romero sedikit berubah. 18 patung perunggu kuil puncak awan adalah 18 biksu prajurit tirani. Dikatakan bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan Raja Prajurit Puncak, yang sangat menakutkan. Dan itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh prajurit biasa. Dikatakan bahwa 18 tokoh perunggu adalah satu dan dapat melawan dewa perang. Oh, kamu benar-benar tahu 18 angka perunggu. Pada saat ini, wali ini memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Karena kamu tahu 18 patung perunggu kami. Kamu harus tahu bahwa pisau, senjata api, dan senjata api tidak berpengaruh pada kami. Kalian, di mata kami, adalah kalkun. Karena itu, pelindung itu menyipitkan mata ke Harvey York. Berlututlah. Kau tahu,
Mohon ampun. Akui kesalahanmu. Hidup dan mati ditangani oleh kakak senior Santiago Bauer. Kalau begitu aku bisa berhenti. Jika tidak, setelah saya menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis, saya tidak akan membacakan mantra kelahiran kembali untuk Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, wali itu menginjak telapak kakinya. Dan seluruh dirinya tampak seperti matahari kecil. Langsung memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bab 5742. Harvey York dengan santai melirik penjaga itu. Tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Dia memandang patung Buddha yang khusyuk dan berharga di depannya dengan penuh minat. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam perenungan. Meskipun wajah Juliet Romero agak jelek saat ini, dia harus maju selangkah dan berkata dengan dingin, "Jangan katakan bahwa hanya ada 1 dari 18 patung perunggu. Bahkan jika semua 18 patung perunggu datang, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Muda York berlutut. Kamu hanya..." Pelindung itu sedikit mengernyit pada saat ini. Dia tidak bergerak sama sekali, tetapi berteriak pada Juliet Romero. Gulungan. Detik berikutnya, Juliet Romero terkejut. Seolah-olah dia dipukul oleh tinju yang tidak terlihat. Dan sosoknya terbang keluar, mengenai orang-orang mati di belakangnya. Wow, seteguk darah menyembur keluar. Dan wajah Juliet Romero dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia bahkan tidak dekat satu sama lain. Dan dia kalah. Dan dikalahkan begitu bersih. Dari titik ini, dia juga sepertinya melihat kekuatan 18 angka perunggu dari kuil puncak awan. Auman Singa. Ini adalah Auman Singa legendaris, semua penonton heboh saat itu. Ini adalah salah satu skill unik dari Cloud Top Temple. Tidak menyangka akan melihatnya di sini hari ini. Wajah Rebecca Monroe menjadi pucat. Tidak peduli seberapa kuat Harvey York. Bisakah dia lebih kuat dari 18 angka perunggu di kuil puncak awan? Sekarang saya bahkan tidak bisa menghentikan nafas pelindung Dharma. Dan saya masih memiliki pikiran yang baik. Tuan Muda York. Aku. Juliet Romero berdiri dengan wajah pucat dan berjalan ke sisi Harvey York. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Ini bukan kejahatan perang. Saya tidak menyalahkanmu." Kembali. Juliet Romero menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan mundur ke satu sisi. Tetapi tenggorokannya menjadi manis lagi. Dan dia mengeluarkan wow, berdarah lainnya. Adegan ini membuat Santiago Bauer dan yang lainnya semakin bangga. Dan pelindung Dharma itu bahkan membawa tangannya di punggungnya. Dan berkata dengan dingin, "Bajingan." Di depan kursi ini, dia masih bertindak sembrono dan berpura-pura mencari kematian. Misi kami di Rest House adalah untuk melindungi keselamatan kakak senior Santiago Bauer. Jika kamu tidak bisa bergaul dengannya, kamu tidak bisa bergaul dengan kursi ini. Jika kamu tidak bisa bergaul dengan kursi ini, kamu sedang mencari kematian. Sekarang, mengetahui seberapa kuat kursi ini, mengapa kamu tidak berlutut? Emily Miller di samping mengingatkan Harvey York dengan arogan saat ini. York, kamu tidak memiliki identitas dan kekuatan. Jangan berpikir bahwa setelah makan nasi lembut Wendy Monroe, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku berkata padamu, jika kamu tidak berlutut sekarang, tidak ada gunanya berlutut nanti. Jelas. Di mata Emily Miller saat ini, Harvey York adalah wajah putih kecil yang mengandalkan nasi lunak untuk menang. Sarah Asghari sedikit mengernyit dan berkata, "Harvey York, tidak malu mengakuinya saat ini." Santiago Bauer meletakkan tangannya di punggungnya. Dan berkata dengan dingin, "Karena York yang bermarga menolak untuk menerima nasihat. Karena dia tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi tebal. Pelindung Dharma senior. Jangan sopan dia. Kirim dia dalam perjalanan." Setelah menerima perintah, pelindung
salah satu dari 18 figur perunggu, mencibir dan maju selangkah, mendaratkan cakarnya ke wajah Harvey York. Cakar elang hebat. Pada saat ini, jari-jarinya seperti peluru timah, mengandung kekuatan yang tak terkatakan. Setelah diterapkan, mereka mungkin akan meninggalkan beberapa lubang darah langsung di dada Harvey York. Keterampilan cakar bersiul luar biasa. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Gerakannya tidak terlihat cepat, tapi dia datang lebih dulu dan jatuh ke arah wajah pelindung Dharma. Beraninya kau melawan. Konyol. Pelindung pria perunggu itu mencibir lagi dan lagi. Dan wajah putih kecil masih bertarung dengan dirinya sendiri. Cukup lucu. Bab 5743. Namun, sejauh menyangkut pelindung pria perunggu ini, dalam persepsinya, meskipun dia tidak takut dengan tamparan Harvey York, jika dia diterapkan oleh tamparan Harvey York, dia akan malu. Jadi pada saat ini, tangan kanan pria perunggu itu tergelincir, ingin meraih pergelangan tangan Harvey York terlebih dahulu, memutar tangan kanannya dan membicarakan sisanya. Tepat saat telapak tangan kedua belah pihak baru saja bersentuhan, wali yang menakutkan dan kuat dari basis budidaya seni bela diri merasa bahwa dia terkejut. Apa? Napas batin yang tak terbayangkan menyapu tubuhnya dalam sekejap, menyebabkan semua napas batin di tubuhnya berantakan dalam sekejap. Tubuh pelindung membeku, dan dia hanya bisa melihat telapak tangan Harvey York terlempar sesuka hati, lalu mendarat di wajahnya. Tamparan, suara renyah keluar, dan penjaga itu terkejut, dan sosoknya terbang langsung, dan menabrak pilar batu di belakang. Wow, seteguk darah menyembur keluar, dan cahaya keemasan di tubuh pelindung ini menghilang seketika. Dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di pilar batu dalam sekejap, terlihat sangat malu. Satu langkah hilang, mengejutkan. Apa? Melihat adegan ini, Rebecca Monroe dan yang lainnya semua tampak terkejut. Tuan dari salah satu dari 18 manusia perunggu ini, biksu prajurit yang dapat bertindak sebagai pelindung Dharma di rumah peristirahatan ini, sangat kuat. Ada bajingan di masa lalu, dan dia sendirian di tengah hujan peluru, dan dia memusnahkan semua lawan. Tapi sekarang, di depan Harvey York, dia bahkan tidak bisa bertatap muka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya seorang master seni bela diri, tetapi juga sangat kuat. Bahkan jika Sarah Asghari tahu bahwa Harvey York telah menamparkan Alejandro Zambrano di wajah di Earth School, menurutnya, itu hanya permainan antar anak. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh tamparan Harvey York saat ini sudah cukup untuk menjelaskan terlalu banyak hal. Wajah Santiago Bauer langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah kekuatan tempur terkuat di antara rumah peristirahatan spirit di Cloud Top Temple. Dia jelas merupakan salah satu dari 50 master teratas. Tapi master hebat seperti itu akan dikalahkan dalam satu tatap muka. Cukup menakjubkan. Saudara laki-laki, kamu tidak apa-apa. Pada saat ini, beberapa penjaga yang tersisa bergegas dengan cepat untuk memeriksa cedera pria perunggu itu. Kelopak mata Rebecca Monroe melonjak liar, dan dia tiba-tiba teringat desas-desus bahwa Mayu Monroe tampaknya telah mengundang seorang ahli hebat untuk menyelesaikan masalah Longman Outside Wall Brand. Ada desas-desus di keluarga Monroe bahwa orang itu adalah Harvey York. Dia pikir itu rumor sebelumnya, tapi sekarang dia pikir itu benar. Karena kekuatan tempur Harvey York benar-benar luar biasa. Sebelum Rebecca Monroe bisa bereaksi karena keterkejutannya, Santiago Bauer sudah berkata dengan suara yang dalam, "Bawa kakak senior ke halaman belakang." Tidak butuh. Pada saat ini, pelindung Dharma perunggu terhuyung-huyung berdiri. Dia mengertakkan gigi dan menatap Harvey York. Wajahnya muram. Dan dia tidak menerima belas kasihan dari biksu terkemuka.
Dia menatap Harvey York seperti hantu. Dan berkata dengan dingin untuk waktu yang lama. Bajingan. Beraninya kau menyakitiku. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah kamu tahu harga menyakitiku? Jelas. Meskipun pelindung pria perunggu ini tahu bahwa dia tidak sebaik Harvey York. Masalahnya adalah dia tidak terlalu berperingkat di kuil teratas Cloud. Dia diajar oleh Fajra di kuil puncak awan. Dia pikir dia punya nyali untuk menantang siapapun. Bab 5744. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Saya tidak peduli siapa Anda. Buddha juga baik. Tidak apa-apa untuk melindungi hukum. Berani menghalangi jalanku. Aku akan menamparkan dan terbang. Aku tahu bahwa kamu adalah 80% dari murid Fajra dari kuil puncak awan. Tapi masalahnya, terlalu banyak orang yang menggunakan namanya untuk menakut-nakutiku akhir-akhir ini. Aku tidak merasakannya sama sekali. Kamu bawakan aku hukuman. Karena kamu sudah menjadi biksu. Kamu harus menjadi biksu. Jangan memperhatikan hal-hal di dunia. Kalau tidak, begitu aku ditampar dan dipermalukan, aku bahkan tidak akan menjadi master. Lagi pula, untuk pria seperti dia, aku menginjak-injak sampai mati beberapa kali setiap bulan. Satu lagi tidak banyak. Dan satu lagi tidak banyak. Mendengar kata-kata ringan Harvey York, pria perunggu itu gemetar karena marah dan tertawa dengan marah. Bajingan. Meskipun aku tidak tahu apa kepercayaan dirimu. Tapi beraninya kau berteriak pada guruku. Matilah kau. Tunggu sampai hari ketika lelaki tua itu meninggalkan bea cukai. Untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. Kamu akan menjadi orang pertama yang menekan mereka. Mendengar kalimat ini, ekspresi para peziarah di sekitarnya berubah. Jelas bahwa mereka tahu persis kekuatan tempur seperti apa yang dimiliki Raja Kong Buddha yang legendaris. Kamu sendiri tidak memiliki kesadaran diri. Jadi kamu tidak bisa bergaul denganku ketika kamu kehabisan. Aku tidak membunuhmu. Aku telah melakukan yang terbaik. Teruslah berkicau. Percaya atau tidak, aku akan mengirimmu untuk melihat Sang Buddha. Harvey York berbicara dengan ringan. Cobalah sendiri. Kamu berani menyentuhku lagi. Dan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu. Dan membawa tulang mereka menjadi abu. Biarkan mereka hidup selamanya. Pelindung pria perunggu ini menggertakkan giginya. Dan wajahnya penuh dengan kebencian. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Sama seperti kamu. Bagaimana kamu bisa tetap terlihat seperti seorang master? Kamu terpesona." Begitu kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan datang langsung ke tempat di depan pelindung pria perunggu itu. Dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. "Apa? Kamu masih berani menembak?" Penjaga itu mengeluarkan teriakan ngeri. Dan tanpa sadar dia menghindarinya ke belakang. Sayang sekali dia lupa bahwa ada pilar di belakangnya. Dan tidak ada jalan keluar. Retakan. Telapak tangan Harvey York dengan mudah mendarat di lautan energi dantiannya. Engah. Seperti balon yang dilubangi. Pelindung pria perunggu itu menjerit. Dan seluruh orang itu merosot ke tanah. Kali ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun sama sekali. Dia gemetar seluruh. Dan pada saat ini dia tersandung dan berkata, Kamu. Apa yang kau lakukan padaku?" Harvey York mengeluarkan tisu. Menyeka tangan kanannya. Dan berkata dengan ringan, "Bukan apa-apa. Itu menghancurkan semangatmu dan menghancurkan kultivasimu. Saya harap Anda bisa makan cepat dan membaca Buddha dengan baik di masa depan. Mungkin di masa depan, Anda juga akan menjadi generasi biksu terkemuka." Apa? Wajah pria perunggu itu berubah liar. Dan dia hampir ingin menggigit Harvey York sampai mati. Hanya saja saat dia bergegas, seluruh tubuhnya melunak dan dia langsung jatuh ke tanah.
Bajingan. Beraninya kamu menghapusku. Bagaimana bisa? Beraninya kau. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah pingsan dalam keadaan koma. Dan hanya memiliki kekuatan untuk muntah darah. Bajingan. Beraninya kamu menghapus kakak senior kami. Melihat adegan ini, beberapa penjaga yang tersisa menjadi marah. Mereka semua menjentikkan tangan kanan mereka, mengeluarkan jarum bunga pir hujan badai, dan mengarahkan ke tempat Harvey York berada. Bab 5745. Harvey York. Apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Emily Miller adalah orang pertama yang berdiri. Jelas, dia merasa bahwa dia harus berdiri di garis yang benar saat ini. Beraninya kamu menghapus penguasa kuil puncak awan. Aku berkata padamu, jika kamu melakukan ini, akan ada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Jelas, dia tidak bisa menerimanya. Orang yang makan nasi lunak sangat sombong. Tidak peduli seberapa tinggi semangatnya. Tidak peduli seberapa kuatnya. Tapi masalahnya, di mata Emily Miller, Harvey York, yang bukan dari keluarga York di luar tembok besar, bagaimanapun juga hanyalah pemakan rebusan. Berjalan, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Emily Miller, tetapi berbalik dan hendak pergi. Juliet Romero memandang Harvey York dengan kagum, lalu meminta seseorang untuk membawa Leon Romero pergi. Dan wajah Santiago Bauer saat ini bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. Dia menatap Harvey York dengan tajam. Dan dia akan membiarkan seseorang mengambil tindakan setiap saat. Dan dia tidak akan pernah berhenti. Bodoh. Sekarang orang-orang Cina. Apakah mereka bertindak begitu ceroboh? Bahkan calon menantu keluarga Velarde kita berani mengambilnya. Anda bajingan. Pada saat ini, teriakan dingin dan keras keluar. Segera setelah itu, selusin pria berpakaian seperti pendekar pedang dari pulau negara muncul. Mereka semua memiliki pedang panjang dari negara pulau yang tergantung di tubuh mereka, dengan postur yang agung. Dan saat mereka muncul, mereka memblokir Harvey York dan rombongannya mundur dari segala arah. Meskipun hanya ada selusin orang, mereka mengepung Harvey York dan rombongannya secara terbalik, yang cukup untuk menunjukkan kengerian. Pada saat yang sama, di atap, lusinan ninja pulau muncul saat ini. Semuanya mengenakan pakaian malam, memegang jarum peniup saat ini, dengan postur arogan dan mendominasi, menatap suram ke bawah. Orang-orang ini bekerja dengan baik satu sama lain dan terlatih dengan baik satu sama lain. Perhatikan bahwa selama mereka mau, mereka dapat memblokir Harvey York dan partainya dalam hitungan menit. Segera setelah itu, saya melihat seorang wanita mengenakan yukata pulau mendorong pintu hingga tertutup. Tingginya hanya 1,58 meter. Tetapi dia memiliki aura yang tak terkatakan ketika dia berjalan. Di belakangnya ada beberapa gadis pulau, yang semuanya memandang orang-orang dengan hidung mereka. Terlihat sangat arogan. Pemandangan ini membuat banyak hewan yang hadir menelan ludah. Bagaimanapun, wanita di negara pulau itu terkenal di dunia karena kungfu mereka di tempat tidur. Sangat disayangkan bahwa wanita di negara pulau umumnya tidak menerima orang asing, dan hanya bisa dikatakan sangat disayangkan. Bahkan Santiago Bauer melirik orang itu tanpa sadar, dengan dorongan untuk langsung kembali ke vulgar. Nona Eva Velarde, Sarah Asghari berbicara dalam diam. Tanpa diduga, wakil ketua Akademi Klan Bumi juga muncul. Kemudian, dia menatap aneh pada Leon Romero yang sedang berbaring di tanah saat ini. Apa yang Eva Velarde katakan barusan? Calon menantu keluarga Velarde, Harvey York memandang Eva Velarde dengan penuh minat. Dia tidak akrab dengan nama keluarga Velarde. Tapi dia bertemu terlalu banyak penduduk pulau. Apakah itu Velarde atau Yamamoto? Baginya,
Tidak ada perbedaan. Namun, tidak peduli seberapa flamboyan penduduk pulau itu, mereka selalu memiliki untuk berlutut di depan mereka. Eva Velarde ini. Saya tidak tahu apakah itu pengecualian. Memikirkan hal ini, Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, "Calon menantu keluarga Velarde. Itu berarti kamu belum menjadi menantu, kan? Karena belum. Jangan biarkan anjing itu mengambil tikus dan ikut campur dalam urusanmu sendiri. Negara pulau telah menghancurkan terlalu banyak tanda di sini. Dan itu tidak buruk untukmu." Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.